Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, kita khususkan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, pagi hari ini kita berhimpun untuk menyatakan syukur dan bakti kita dalam ibadah Minggu Paskah. Oleh karena itu kita akan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 188, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga, Kristus bangkit soraklah. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kita untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bersama-sama kita datang kepadanya dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mengaku dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah
atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tidak ada teman dalam menghadapi kebencian hidup ini. Kami mengaku. Karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mengaku. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran, tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi, ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mengaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu berkenan bangkit berdiri dan kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14, yang dinyatakannya kepada kita demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan tentang kebangkitan Kristus, kita akan bersukacita menyambutnya dengan kidung jemaat 202, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga, maut sudah menyerah. Juru selamat
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan menerima sapaan firman Tuhan yang kiranya apa yang hendak kita dengar dan apa yang hendak kita renungkan di Minggu Paskah ini boleh memberikan motivasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan datang kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Terimalah pujian dan hormat kami Bapa, ketika kami merayakan sukacita karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati, seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Perkenankan pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat di GKJ Nggadak, kami hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kiranya perenungan firman Tuhan pagi hari ini membawa kehidupan kami ke arah yang lebih baik dalam rangka mengikuti Tuhan. Karena keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di tengah kehidupan kami melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang Tuhan pakai dan Tuhan persiapkan untuk menebar benih firman-Mu pagi hari ini, biarlah Engkau berkenan memberkati dan memampukannya. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berita tentang kebangkitan Kristus yang pagi hari ini akan kita renungkan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk membuka dan menyimaknya. Saya akan membacakannya. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dinyatakannya kepada kita demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu-batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak seperti biasanya Minggu Paskah yang di tahun-tahun kemarin kita adakan peribadatan pagi-pagi benar, kira-kira pukul 5. Sudah 4 minggu ini, mulai tanggal 22, tanggal 29, tanggal 5 April, dan saat ini kita tidak bisa saling bersua dan berjumpa. Mungkin di pekan doa kemarin juga, suara saya sempat didengar oleh Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mungkin di dalam hati dan pikirannya bertanya-tanya, pirang-pirang dina kok sing krungu ming suarane rupane kaya ngopo? Mungkinkah seperti itu? Tetapi sejak ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari ini, Bapak Ibu sudah bisa melihat meskipun kita tidak saling bertatap muka. Dan ini semuanya dilakukan berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Yang itu adalah salah satu upaya yang dianjurkan oleh pemerintah dan tentu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Minggu Paskah pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Kan ku beritakan sejauh kuatku. Itu yang akan menjadi tema kita untuk merenungkan apa yang Tuhan inginkan di tengah kehidupan kita terkait dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada percakapan, ada diskusi, ada obrolan yang sering kami dengar, yang sering kita dengar melalui medsos tentang berkembangnya virus Corona atau COVID-19. Beberapa anjuran oleh ilmuwan, oleh ahli tentang pola makan konsumsi yang harus dimakan supaya menambah kekebalan tubuh kita. Salah satunya adalah konsumsi, minumlah vitamin C. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam percakapan itu ada seorang yang mengatakan betapa mahalnya sekarang Enervon C, vitamin C dosis tinggi. Kenapa menjadi mahal? Karena banyak orang membutuhkan. Di toko obat, di apotek-apotek di sekitar kita, bahkan sering kehabisan stok. Karena sekali lagi, banyak yang membutuhkan. Dan ketika terjadi percakapan, ternyata Bapak Ibu yang terkasih, ketika hukum pasar, barangnya dibutuhkan oleh banyak orang, dan di apotek itu terasa tidak ada stok, maka logis kalau barang itu kemudian menjadi mahal. Ada yang mengatakan begini, wah harganya saiki mundak. Ternyata kondisi seperti ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang atau pelaku usaha. Walaupun sebenarnya konsumen itu sudah berusaha bagaimana caranya mendapatkan itu dengan maksimal juga mengeluarkan dana yang seminimal mungkin. Supaya juga tercukupi kebutuhan itu, tapi ternyata hukum pasar mengatakan demikian. Itu salah satu contoh. Beberapa waktu yang lalu gereja juga berusaha untuk berempati dengan membagi hand sanitizer kepada seluruh jemaat. Ya minimal satu keluarga 100 mili kurang lebih. Di samping itu
penyemprotan yang berkala yang terus dilakukan oleh tim agar supaya virus-virus yang menempel di rumah di sekitar kita pun juga kemudian tidak berdampak di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menyikapi hal itu ternyata juga ada orang yang merasa cemas, ada yang merasa was-was, ada yang merasa khawatir, ada yang memang mengurungkan diri, ada yang tinggal di rumah bersama dengan keluarga, dengan perasaan takut, duka cita, dan keprihatinan. Tetapi di sisi lain juga ada orang yang cuek, artinya saya percaya bahwa kekebalan tubuh saya akan tetap terus menjadi sehat, tanpa mengabaikan kebijakan-kebijakan, anjuran-anjuran pemerintah. Dan mereka tidak was-was, tidak khawatir, dan cukup enjoy menikmati kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada kalanya memang orang ini mengalami duka cita. Tetapi ada kalanya orang ini mengalami sukacita. Seneng ya ora seneng terus, ternyata susah ya ora susah terus. Ada kalanya orang ini juga mengkhawatirkan tentang masa depan anaknya. Kayak sesuk anakku piye, sekolah piye, masa depannya piye, nyambut gawene ning endi. Saat ini apakah bisa belajar seperti teman-teman yang lain? Tetapi di sisi lain ternyata juga ada orang yang memperhatikan. Pemerintah yang memperhatikan sehingga mendapatkan beasiswa. Ada kalanya orang ini juga merasakan cemas manakala anggota keluarganya ini sakit. Berbagai cara, berbagai upaya dilakukan agar sakit penyakit itu segera disembuhkan. Tetapi di sisi lain juga ada Pak Majelis, Pak Pendeta yang datang mendoakan. Tetangga, keluarga, handetolan juga datang memberikan penghiburan. Dan ini merupakan berkat yang sangat luar biasa. Manakala orang mengalami kesedihan, manakala orang mengalami kecemasan dan keprihatinan, ternyata di balik itu juga kebahagiaan tersendiri jika mereka merasa diperhatikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita sungguh sangat menarik ketika ada dua perempuan yang pagi-pagi benar. Di ayat yang pertama di sana dituliskan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kita akan memperhatikan, kita akan melihat dua sikap perempuan yang ternyata juga mengalami ketakutan dan kecemasan. Tetapi juga di balik itu mengalami sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, ini sungguh ketika saya mempersiapkan materi ini, saya melihat ternyata dua perempuan ini mengalami kecemasan. Tetapi di balik itu ada perasaan bahagia ketika ada berita bahwa Tuhan Yesus tidak ada di sini. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini sebuah peristiwa kebahagiaan yang dialami, yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu ternyata juga dibarengi dengan peristiwa alam ketika Yesus mati di kayu salib. Dan peristiwa alam itu yang seperti apa? Di ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini peristiwa alam,
gempa bumi. Hanya dalam bacaan ini tidak disebutkan dampak dari gempa itu. Seberapa jumlah korban jiwa, seberapa jumlah korban materi terkait dengan gempa itu. Karena Bapak Ibu yang terkasih, gempa Jogja, Klaten, Jawa Tengah, sebagian di tahun 2006 itu juga ternyata dampaknya sungguh sangat luar biasa, baik infrastruktur, baik korban jiwa, materi, dan seterusnya. Di sini tidak dikatakan, tetapi sungguh sangat luar biasa bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dibarengi dengan peristiwa gempa bumi. Yang berikut, ketika gempa bumi itu, malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Menggulingkan batu, di mana batu itu adalah sebagai pintu atau penutup kubur, yang konon beratnya lebih dari 1 ton. Kalau hanya digulingkan oleh 2-3 orang, apalagi 2 perempuan, itu tidak akan kuat untuk menggulingkan batu itu. Kuburan pada saat itu tidak digali, tetapi seperti gua, kemudian ditutup dengan batu, dan batunya itu beratnya kurang lebih 1 atau 1,5 ton. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa itu sungguh sangat mengejutkan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Wes rasane wedi, tetapi di balik itu apa bener apa tenan kalau Tuhan Yesus itu betul-betul bangkit. Pada saat itu pula malaikat mengatakan kepada Maria Magdalena, jangan takut. Yang kamu cari sudah tidak ada. Berarti kalau yang kamu cari sudah tidak ada, Yesus itu sudah bangkit. Cepat katakan kepada para murid di Galilea, beritakan kabar sukacita ini kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya membayangkan seperti apa perasaan kedua perempuan. Bapak Ibu pirsa bahwa perempuan ini adalah sebuah pribadi yang mungkin dibanding dengan laki-laki akan sangat berbeda. Perempuan ini sangat menekankan perasaannya, sedangkan laki-laki dengan keperkasaannya. Laki-laki ini tanggap, laki-laki ini responsif, tetapi perempuan ini agaknya ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain itu menerima kabar tentang itu, di dalam hati dan pikirannya memang disertai dengan rasa takut, antara percaya dan tidak. Tetapi kalau memang betul-betul bangkit, pasti itu sebuah kebahagiaan. Nah, untuk menguatkan hatinya, ternyata di tengah perjalanan sebelum sampai ke Galilea, Maria Magdalena itu bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dalam sebuah perjalanan. Di ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dalam sebuah penampakan, Yesus mengatakan, salam bagimu. Dan Maria Magdalena serta Maria yang lain baru percaya. Dia adalah Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Kemudian untuk menunjukkan rasa baktinya, penghormatannya, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah peristiwa itu Yesus pun juga mengatakan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa penampakan Tuhan Yesus. Ketika setelah Yesus bangkit, itu kurang lebih 10 kali. Baik itu kepada para murid yang sedang berjalan ke Emmaus dan orang-orang yang sedang berkumpul di suatu tempat. Ini semakin menunjukkan bahwa
berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus sungguh sangat nyata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali pada peristiwa hati dan pikiran Maria Magdalena dan Maria yang lain yang di dalam hatinya timbul kecemasan, timbul ketakutan, timbul kekhawatiran. Tetapi di sana ada sukacita tersendiri. Ada kebahagiaan tersendiri. Agak susah dibayangkan, ketakutan kok dicampur dengan kebahagiaan. Tetapi itu yang dilakukan, itu yang dirasakan. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh Maria Magdalena? Mereka harus membawa kabar sukacita. Menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan ketika Yesus benar-benar bangkit, berarti ada pengharapan. Tidak ada lagi kecemasan. Janji yang dinubuatkan oleh para nabi waktu dulu boleh terjadi dan benar-benar terjadi. Tidak ada keraguan lagi bagi Maria Magdalena dan Maria yang lain, serta ketika kabar sukacita ini kemudian dirasakan oleh para murid. Sekali lagi, kekhawatiran dan kecemasan itu hilang dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lalu seperti apa ya yang harus kita lakukan? Kalau di tahun-tahun yang lalu setelah kita menjalani peribadatan dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah, kita bersukacita bareng-bareng dengan perjamuan kasih. Ya, dengan makan bersama yang menunjukkan kebersamaan dan sukacita. Tetapi rupanya tahun ini makan bersama diganti dengan bukan dengan teman-teman satu gereja, tapi makan bersama di tengah keluarga. Tetapi ada perjumpaan di antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Tetapi kiranya tidak menjadikan hambatan bagi kita semuanya, kita juga tetap merasakan sukacita. Di samping itu, kalau Maria Magdalena membawa berita kepada para murid ke Galilea, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ketika kita juga sudah mendengar berita tentang kebangkitan Kristus itu. Tentu Bapak Ibu yang terkasih, kita pun juga tergerak dan terdorong untuk meneladani kehidupan Maria, yang kemudian tidak ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, karena terjawab sudah apa yang ada di pikiran mereka berdua ketika Yesus sudah bangkit. Mereka berlari dan mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan berani. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menatap masa depan kita, ketika kita punya rencana tentang masa depan kita, seperti para perempuan yang kemudian berlari, artinya mereka penuh semangat, tidak dikhawatirkan dan tidak ada kecemasan lagi. Ketika saat ini kita mempunyai rencana tentang kehidupan kita, masa depan kita, jaminan kehidupan pun juga sudah dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Karena Rasul Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaanmu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mempercayai tentang kebangkitan Kristus, tentu kita mempunyai harapan yang sangat luar biasa untuk bersama-sama hidup dengan Kristus. Nah, ketika kita menjalani kehidupan ini, terkait dengan sekitar kita yang saat ini kita sedang melawan virus corona atau COVID-19, tentu keprihatinan ini pun juga tidak akan berlangsung lama. Saya meyakini bahwa nanti akan digantikan dengan sukacita dan pembelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita juga berlari seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sekali lagi berlari menunjukkan semangat mereka untuk melakukan
sesuatu. Mari kita berlari bersama-sama di tengah kehidupan kita untuk mencapai sesuatu. Ketika kita mempunyai semangat untuk bersama-sama membangun kehidupan gereja, mari kita tunjukkan semangat kita seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, karena kita mempunyai harapan untuk hari esok. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Melalui sikap Maria Magdalena dan Maria yang lain yang berlari, memberitakan kabar sukacita. Dan itu menunjukkan semangat mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan biarlah semangat Paskah ini kami juga berlari, menunjukkan semangat untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, kita akan bangkit berdiri dan akan memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, dan kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur patut kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena kasih kemurahan-Mu, berita kebangkitan tentang Tuhan Yesus, berita Paskah boleh kami terima bersama-sama, dan segala kekuatan yang datangnya dari Tuhan, Tuhan nyatakan, supaya kami dapat berlari seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk terus memberitakan kabar sukacita ini. Terima kasih Bapa di surga, rangkaian peribadatan Paskah mulai Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari ini boleh usai dengan penuh sukacita, meskipun kami tidak saling berjumpa atau tidak saling bertatap muka. Terima kasih untuk setiap hamba-Mu yang terlibat di dalamnya, untuk mendukung pelayanan ini, tim multimedia, komisi ibadah, komisi musik, yang terus Tuhan pakai merencanakan, mempersiapkan, melayani dalam peribadatan, mulai dari Kamis Putih sampai Minggu Paskah ini. Berkat-Mu senantiasa Tuhan curahkan di tengah kehidupannya. Dan secara khusus kami mohonkan berkat, kekuatan dan kesehatan untuk segenap jemaat yang saat ini kami sedang berjuang melawan COVID-19. Pemerintah yang Tuhan pakai, yang mengatur segala sesuatu di Indonesia ini terkait dengan merebaknya virus ini, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kemampuan. Terlebih para hamba-Mu yang berada di garis depan, tim medis, dokter ahli, baik yang ada di sekitar kami maupun di luar negeri di seluruh dunia. Tuhan terus menyatakan kekuatan dan kesehatan di tengah pelayanan dan pekerjaan mereka.
Di tengah-tengah kami ada beberapa hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani para pasien yang menderita virus corona ini. Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Kristina Sri Mundari, Ayu Kristina, Krishna Damayanti, Bapak Bagus Panuntun dan Bapak Teguh Jatiwiono, serta saudara-saudara kami yang lain yang Tuhan pakai untuk mendampingi para pasien. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai kami semuanya, berkati kami semuanya, jemaat milik Tuhan. Apapun pekerjaan profesi kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kami melalui apa yang kami lakukan, baik kami sebagai petani, pengusaha, wirausaha, karyawan, pegawai, semuanya Tuhan yang akan berkenan hadir memberkatinya. Ada di antara kami yang berulang tahun di tanggal 13 April, Ibu Endang Wahyuni, Prabdipta Bintang Pramesa, Bapak Satmoko Adinugroho. Di tanggal 14 April Ibu Eti Kristiani, dan di tanggal 17 April Ibu Sutanti dan Bapak Slamet Suharno. Mereka semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau hadir memenuhi apa yang menjadi rencana mereka, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka satu persatu. Kekuatan dan kesehatan terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami satu persatu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah ungkapan syukur syafaat kami yang semuanya kami pinta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun, Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya, pemeliharaannya, dan berkat-Nya. Termasuk dalam situasi keprihatinan ini, kita terus diberikan kekuatan, berkat, dan kesehatan. Dan berkat Tuhan itu tidak bisa diukur dengan materi yang kita miliki. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, dengan penuh sukacita, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabdanya dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, jalannya persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 194, Diko yang bangkit maha mulia, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jaya dan megah
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengundang berkenan untuk bangkit berdiri dan kita akan menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa, ketika Engkau hadir memenuhi kebutuhan kami, memelihara kehidupan kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap kami satu persatu. Saat ini kami menghaturkan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan. Seberapapun yang sudah kami kumpulkan tentu tidak sebanding dengan berkat Tuhan, tetapi dengan penuh sukacita kami menghaturkannya kepada Engkau. Persembahan istimewa, persembahan bulanan, persembahan pengadaan tanah emeritasi pendeta, yang sudah kami kumpulkan dan dihimpun oleh majelis gereja. Tuhan juga akan berkenan memberkati, bermanfaat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan memberikan kemampuan kepada hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya. Biarlah Roh Kudus senantiasa hadir, memberikan kekuatan dan kemampuan. Ajari kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mohon kekuatan dan pimpinannya ketika kita menjalani kehidupan sebagai anugerah-Nya. Dengan menaikkan Kidung Jemaat 406 bait yang pertama, ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Jemaat yang terkasih, undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, sumber damai sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya, oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Kidung Jemaat 406 bait yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, demikian ibadah Minggu Paskah usai. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa hadir memberkati
segala kehidupan kita dimanapun kita berada. Salam sehat dan Tuhan memberkati.